Di video sebelumnya sudah diceritakan bahwa Ensum gagal membebaskan suku Wahan, terungkapnya jati diri Tagon yang merupakan Igutu, Asaron dan Mihol yang gagal melakukan kudeta, sementara Tanya dia menemukan kembaran Ensum, dan inilah kelanjutan dari Ardal Chronicles part ketiga. Cerita dimulai ketika Ensum dan Yancha terlibat dalam perkelahian, sementara Tanya dia menemukan saya di sebuah kamar, yang ada di menara. Semakin dekat Tanya mulai menyadari bahwa pria itu adalah Igutu, bertanya dalam hati siapa dia sebenarnya, kembali ke benteng api, Asaron dan pengikutnya ditangkap, suku Wahan yang tersisa kembali dikurung, sementara Mihol dia bergegas menuju bengkel pandai besi. Setelah membunuh para pengrajin, dia membakar semua rancangan senjata, agar dia menjadi satu-satunya orang yang mengetahui cara untuk membuatnya. Perlu kalian ketahui suku Hai terkenal dengan keterampilannya membuat senjata dan ilmu pengetahuan, itu menjadi harta yang sangat dirahasiakan, dengan rencananya itu Mihol membuat dirinya menjadi sangat berharga. Tagon tentu tidak bisa membunuhnya, namun dia tetap ditangkap, di saat yang sama salah satu suku Wahan yang kabur tertangkap kembali. Dia adalah Yol San ayah Tanya, nampaknya dia sangat tertarik dengan proses pembuatan senjata yang ada di bengkel. Menariknya Tagon mengizinkan dia untuk mengamati proses itu, setelah itu Tagon pergi menuju menara, di mana dia menemukan Tanya, seorang penjaga, dan saya. Saat itu saya ceroboh dan memanggil Tagon dengan sebutan ayah, penjaga yang menyadari saya adalah seorang Igutu terpaksa harus meregang nyawa, karena Tagon tidak mau rahasia itu terungkap. Setelah membuatnya Tanya pingsan, dia membawanya pergi dan meninggalkan saya sendirian. Sementara itu Ensum yang masih bertarung terluka dan Yancha akhirnya tahu bahwa dia adalah seorang Igutu. Ensum lari dengan cepat, sementara Yancha terus mengejarnya. Saat berpencar, Mubaek menemukan Ensum yang berkata kepada dirinya, bahwa dia tidak membunuh Sanum namun Mubaek tidak langsung percaya, dan ketika Ensum terpojok dia melompat ke bawah jurang. Kembali ke Tanya, karena dia sudah tahu rahasia Tagon yang merawat Igutu, Tagon menjadikan dia pelayan untuk saya. Perlu kalian ketahui selama ini saya terkurung di atas menara, oleh karena itulah dia membutuhkan pelayan untuk menjaganya. Tidak lama dari itu Tagon menemui Asaron, dan memerasnya, memberitahunya bahwa dia bisa tetap hidup, asalkan dia mengumumkan kepada warga, bahwa Tagon adalah satu-satunya pemimpin di Serikat Ardal. Tentu dia menolaknya. Adegan beralih pada Ensum yang ternyata diselamatkan oleh Mubaek. Atas dasar keingintahuannya tentang Kleasa, Mubaek merahasiakannya dari Tagon dan mengatakan kepadanya bahwa dia sudah mati. Padahal Ensum dibawa ke rumah tabib yang bernama Herim untuk diobati. Suatu ketika Chang yang merupakan anak Herim membawa kabar bahwa Ensum adalah keturunan Kleasa. Dia menyadari hal itu dari kalung Ensum yang merupakan milik Asahon dulunya. Mubaek semakin penasaran untuk mengungkap kebenaran dari Kleasa ini. Sementara itu Tagon memberitahu Teala bahwa Asaron setuju untuk menjadikannya pemimpin di Ardal, dengan syarat dia harus menikahi wanita dari klan Asa. Awalnya Teala menolak, dan berencana untuk membunuh Asaron, namun dia gagal dan terpaksa merelakan Tagon menikahi Asamot dari klan Asa. Walau demikian, Tagon berjanji untuk tetap menjadi kekasih Teala. Singkat cerita Asaron menepati janjinya untuk menjadikan Tago pemimpin Ardal, sementara itu prajurit Tagon menangkap seorang pria, dan membuatnya mirip seperti Ensum. Setelah itu mereka menyeretnya dan mengatakan kepada warga bahwa dialah yang sudah membunuh Sanung. Akhirnya pria malang tersebut dieksekusi tepat di hadapan warga. Sayangnya semua warga percaya dengan kebohongan itu, termasuk suku Wahan yang akhirnya bersedih mengira itu adalah Ensum. Setelah resmi menjadi pemimpin, Tagon menerapkan sistem pemerintahan yang baru, dan menjadikan Asaron sebagai menteri. Hal itu membuatnya kesal karena kini statusnya lebih rendah dari Tagon. Setelah itu saya berbicara kepada Tagon lalu menunjukkan tanda Igutunya yang sudah memudar. Melihat hal itu Tagon akhirnya mengizinkan saya untuk pergi keluar. Teala memerintahkan Tanya untuk selalu mengawasi saya. Jika Tanya kabur Teala mengancam akan membunuh ayahnya. Tidak lama dari itu Tanya menemani saya pergi keluar. Dalam percakapan mereka saya bercerita bahwa dia pernah bermimpi memburu hewan. Bahkan dia pernah melihat Tanya di dalam mimpinya. Setelah merenungkan perkataan itu Tanya mulai menyadari bahwa Ensum dan saya saling terhubung di dalam mimpi. Singkatnya Ensum bermimpi dia akan melihat saya. Begitu juga sebaliknya jika saya bermimpi dia akan melihat Ensum. Itulah kenapa Ensum pernah bercerita melihat ruangan saya di dalam mimpinya. Sementara itu Ensum yang sudah sadar kaget, ketika melihat seorang wanita yang hendak merawatnya. Dia adalah adik Chang yang bernama Nun Biul. Tidak lama dari itu suku Wahan yang sebelumnya melarikan diri datang. Mereka adalah Dalse dan Bukso. Mereka tahu keberadaan Ensum dari Doti yang kini tinggal bersama Chang. Perlu kalian ketahui karena Ensum dinyatakan telah tewas.
Tagon melepas janjinya, dia memilih ayah Tanya untuk diberi pekerjaan sementara, sisanya dijual dan dijadikan budak. Oleh karena itulah Dalse dan Bukso meminta Ensum untuk menyelamatkan suku Wahan yang akan dijadikan budak nafsu. Ketika mereka pergi untuk menyelamatkannya, salah satu suku Wahan yang bernama Mungtae berkhianat. Ia sudah muak dengan semua penindasan ini dan memilih untuk berpihak kepada para penjaga. Alhasil Ensum dan Dalse ditangkap, sementara Bukso dia sempat melarikan diri. Sementara itu saya memberitahu Tanya bahwa Ensong sudah mati. Ketika Tanya mengelak saya terus mendesaknya, berusaha untuk membuatnya percaya. Merasa frustasi Tanya menyerang saya sebelum akhirnya dipisahkan oleh Hae Tuak dan dijebloskan ke penjara. Di dalam tahanan Tanya bersumpah akan tetap hidup untuk mencari kebenaran. Dia ingin tahu kenapa kaumnya diperlakukan tidak adil. Untuk mencapai hal itu dia membutuhkan saya, untuk mengumpulkan segala bentuk informasi yang tidak dia ketahui tentang kehidupan di Ardal. Akhirnya Tanya mengaku salah, berpura-pura akan setia dan melayani saya sebaik mungkin. Kembali ke Ensum identitasnya sebagai Igutu terungkap ketika dia disiksa oleh pria yang sudah membeli mereka. Sayangnya Ensum tidak berdaya untuk melawan, bahkan dia tidak bisa berkutik ketika dirinya dan sukunya diejek sebagai kaum rendahan. Setelah itu salah satu suku Wahan yang awalnya akan diselamatkan marah. Merasa kehadiran Ensum ke suku Wahan adalah awal dari penderitaan mereka. Setelah marah dan mengutuk Ensum dia membunuh dirinya sendiri. Sementara itu Tanya mulai menyesuaikan dirinya untuk melayani saya. Suatu ketika Tanya mengajari saya teknik terbaru yang pernah dia pelajari. Perlu kalian ketahui teknik tersebut diajarkan kepada Tanya bukan hanya untuk berburu atau membela diri, melainkan itu adalah teknik turun-temurun yang dipercaya akan menjadi kunci untuk mengungkap kebenaran. Di lain tempat Mubaek yang terus mencari kebenaran tentang Kleasa membuat pasukan lainnya curiga. Suatu ketika Tagon mengetahui tindakannya itu, alhasil Mubaek ditangkap dan diinterogasi atas apa yang telah direncanakan selama ini. Setelah berpikir dan merenungkannya, Mubaek memutuskan untuk menceritakan semua penemuannya itu kepada Tagon, mulai dari biodaya yang diambil dari suku Wahan, fakta bahwa biodaya yang dia bawa itu asli lalu menjelaskan bahwa Tanya mungkin keturunan langsung dari assassin, secara dia adalah penerus dari kepala suku Wahan. Tagon terkejut karena jika hal itu benar posisi Asaron seharusnya dimiliki oleh Tanya. Selama ini tidak hanya itu, jika Tanya memang keturunan asli dia akan diangkat menjadi pendeta agung, yang statusnya lebih tinggi dari Asaron. Sementara itu Tanya mengikuti saya menuju tempat di mana sekelompok orang sedang melakukan ritual pemujaan. Mereka adalah kelompok yang menganut ajaran asli dari Kleasa, ajaran di mana mereka mempercayai bahwa Dewa Aramun Hesula adalah seorang Igutu. Hal itulah yang membuat saya tertarik dengan kelompok yang disebut Jiwa Gunung Putih itu, namun mereka harus melakukan ritual itu diam-diam, karena Kleasa yang sekarang melarangnya. Tentu karena itu demi menjaga kebohongan yang mereka simpan. Perlu kalian ketahui selama 1 tahun terakhir, saya diam-diam menyelinap dan mengikuti perkumpulan itu. Menariknya Chang dan adiknya juga merupakan anggota dari kelompok tersebut. Itulah alasan kenapa selama ini Chang bersikap baik kepada Ensum, walaupun dia adalah seorang Igutu. Tanya yang sudah belajar banyak tentang Kleasa mulai menyadari bahwa dirinya adalah keturunan langsung dari assassin. Tanya juga mengetahui jika keturunan assassin berada di Ardal, dia akan diangkat menjadi pendeta agung. Tidak lama kemudian Tagon menemui Tanya untuk menanyai kebenaran tersebut. Namun Tanya tidak langsung mengakuinya, karena dia tidak mau gabung mengungkapkan statusnya. Setelah memberitahu Teala tentang kemungkinan tersebut, mereka terlihat sangat senang seolah memiliki kartu as untuk menjatuhkan Asaron selamanya. Namun yang menjadi penghalang, adalah Tanya harus menemukan lonceng legendaris yang disembunyikan assassin selama ini. Jika dia bisa menemukannya, warga akan percaya bahwa dia adalah keturunan asli. Sayangnya Tanya tidak pernah tahu apa-apa tentang lonceng itu. Perlu kalian ketahui posisi pendeta itu pada dasarnya berbeda dengan pemimpin. Jika pemimpin mengurus rakyatnya maka pendeta bertugas untuk mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan. Oleh karena itulah Tagon sangat senang mendengar hal itu dapat menyingkirkan Asaron. Mereka juga akan memanfaatkan Tanya untuk kepentingan tersendiri, jika memang Tanya adalah keturunan asli. Sementara itu saya mulai menyadari bahwa Tanya telah memanfaatkannya, di mana hal itu membuatnya marah dan merasa patah hati. Tanya mengungkapkan semuanya, berkata bahwa dia melakukan itu hanya untuk mencari kebenaran. Tanya juga mengungkapkan bahwa dirinya adalah keturunan langsung dari assassin. Mengejutkannya dia berencana untuk merebut posisi Asaron supaya dia memiliki kekuasaan dan menyelamatkan suku Waham. Saya terdiam seolah tidak tahu harus meresponnya seperti apa. Kembali pada Ensum dia berpisah dengan Dalse saat mereka dijadikan budak di Doldambul, sebuah kawasan pertambangan batu permata. Saat itu tim Ensum dihukum karena tidak mencapai target yang ditentukan. Ensum juga sempat dimusuhi oleh orang yang terus mengatainya Igutu.
alih-alih terpengaruhi dia lebih mencemaskan Tanya dan suku Wahan yang kini tidak diketahui kabarnya, di dalam lubuk hatinya, Ensum bersedih merasa sudah menjadi penyebab masalah bagi sukunya itu. Sementara itu di Ardal, Tagon dan Asaron kembali bertikai. Dalam prosesnya itu Asaron mulai mengendus keberadaan kelompok jiwa Gunung Putih. Dia memerintahkan pasukannya untuk mencari dan menangkap mereka semua. Dalam taktik politik yang cukup rumit, Asaron menyusun rencana, di mana dia akan membuat Tagon seolah-olah menjadi pemimpin dari kelompok jiwa Gunung Putih itu. Tentu kita tahu bahwa kelompok itu sangat terlarang di mata warga. Jika Tagon dianggap pemimpin kelompok itu, warga akan murka dan memilih Asaron sebagai pemimpin yang baru. Hal itu sempat membuat Tagon kewalahan, sampai-sampai dia berencana untuk melakukan negosiasi dengan Asaron. Situasi itu juga semakin menyulitkannya, ketika Mihol berpihak kepada Asaron dan menangkap Teala atas dasar penistaan yang sudah dia lakukan. Teala akan dihukum namun dia diberi kesempatan dengan syarat dia harus membuat kesaksian palsu, bahwa Tagon adalah pemimpin kelompok jiwa Gunung Putih. Sempat dilema antara setia kepada Tagon dan dihukum bersama, atau mengkhianatinya dan berpihak kepada Mihol dan Asaron. Sementara itu Mubaek tidak sengaja menemukan mayat pasukan dengan kondisi jantung yang terkoyak. Dia tahu betul bahwa itu disebabkan oleh jurus mematikan yang dimilikinya Neantal. Nampaknya mereka telah kembali. Di lain tempat saya mendatangi Myungjin pemimpin kelompok jiwa Gunung Putih. Dia bermaksud untuk membentuk aliansi guna mendukung Tanya agar dia diangkat menjadi pendeta agung, dan menyebarkan kembali ajaran Klean Asa yang asli. Saya sangat berambisi untuk menyebarkannya, karena ajaran itu akan menyadarkan warga, bahwa Igutu bukanlah sosok pembawa sial, karena berdasarkan sejarah asli Dewa Aramun Hesula juga merupakan seorang Igutu. Oleh karena itulah saya juga mengajak Tagon untuk mengikuti rencananya. Dia dengan bangga berkata bahwa itu akan diterima oleh rakyat. Tagon awalnya marah karena ide itu nampak konyol dan tidak realistis. Namun karena kondisinya sedang sulit ditambah Teala akan segera dieksekusi, dia setuju untuk beraliansi dengan saya dan Myungjin. Namun Tagon memberikan syarat kepada saya, bahwa mereka harus menyembunyikan status Igutunya sampai suasananya aman terkendali. Kembali ke Mubaek, Herim membawa dia pergi ke rumahnya yang ada di hutan. Saat itu mereka terkejut ketika dua Neantal datang menemui Nonbyol. Ternyata mereka adalah Rodip dan Yisrop, Neanyal yang pernah diselamatkan Ragas dan Asahole dulu. Kenapa mereka kembali dan apa tujuan sebenarnya? Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.